Shalom, selamat pagi, selamat siang anak-anak Bapak, kelas 10 IPA dan IPS, SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita seni budaya, seni musik. Apa kabarnya anak-anak Bapak yang baik? Ya, Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Dan Bapak harapkan kamu tetap semangat, tetap setia belajar di rumah di masa pandemi ini. Sabarlah nak ya, sebentar lagi kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Baik anak-anak Bapak yang baik. Nah, materi kita masih seputar musik tradisi Nusantara. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang klasifikasi atau pengelompokan alat-alat musik tradisional Nusantara. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang ragam jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Nah, jadi kita mau mengenal dulu apa-apa saja sih alat-alat musik tradisi dari beberapa suku atau daerah di Nusantara. Nah, jadi Bapak akan menerangkan, akan memberi informasi kepada kamu supaya kamu mengenal, mengerti alat-alat musik tradisi eh, berbagai etnis atau suku di Nusantara. Jadi kita ambil dari etnis-etnis atau suku-suku yang dekat-dekat dengan kita saja ya. Nah, baik anak-anak Bapak, sudah siap kamu mendengarkan pemaparan Bapak tentang materi ini? Baik. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita. Ragam jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Oke. Kita coba mengenal dulu alat musik dari daerah Batak Toba. Iya, Batak Toba ya. Nah, anak pasti pernah melihat alat musik ini kan? Iya, sering kita lihat dalam pesta-pesta, pesta-pesta adat orang Batak Toba ya, nak ya. Nah, baik, ini namanya taganing ya. Ini namanya taganing ya. Nah, udah lihat gambarnya? Iya, mari kita lihat keterangan tentang gambar ini. Nah, jadi taganing itu masuk klasifikasi alat musik kelompok membranopon. Masih ingat kan kelompok membranopon, klasifikasi alat musik membranopon? Iya, yang sumber suaranya berasal dari kulit. Iya, dari kulit yang dilekatkan pada alat musik itu, pada badan alat musik itu. Jadi dimainkan dengan cara dipukul membrannya dengan menggunakan palu-palu atau stick. Iya, pasti kamu tahu ya, yang pernah melihatnya. Jadi taganing terdiri dari 5 buah gendang dan 1 buah gendang besar atau gordang yang digantungkan dalam sebuah rak. Nah, ini dia. Jadi taganing terdiri dari 5 buah gendang. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 gendang besar disebut dengan gordang. Ini dia gendang besarnya yang digantung pada sebuah rak. Inilah gantungannya kan? Iya. Apalagi taganing ini dimainkan oleh 1 atau 2 orang dengan menggunakan 2 buah stick. Iya. Iya, jadi kadang 1 orang memainkan ini, kadang 2 orang. Ya, tergantung pemainnya. Jadi ingat ya nak, ini namanya taganing. Kita orang Batak harus tahu alat musik ini, taganing. Kadang juga disebut tagading. Tagading. Oke, baik.
Yang kedua itu ada hasapi. Nah, ini di gambarnya. Hasapinya ini semacam gitar ya. Nah, hasapi adalah salah satu alat musik Batak Toba yang dikelompokkan ke alat musik dawai atau senar atau kordofon. Masih ingat kan kordofon? Sumber bunyinya, alat musiknya berasal dari senar atau dawai yang dipetik atau digesek. Ya, jadi kalau hasapi itu bukan digesek, dia dipetik. Dalam bahasa Indonesia, hasapi sering disebut dengan kecapi Batak. Nah, ini dia, nak. Di Bali ini, di belakang hasapi ini ada lubang resonatornya, lubangnya. Ya, ini kupingannya, setelan senarnya ini kupingannya. Disinilah dipetik. Ini senarnya kan, nampak? Iya, itulah dia namanya hasapi. Nah, ini sulim. Iya, pasti kamu mengenal yang namanya sulim. Sulim merupakan alat musik tiup, aerofon. Nah, ini klasifikasinya aerofon. Sumber suaranya adalah, sumber bunyi suara aerofon itu adalah dari udara yang ditiupkan ke dalam alat musik itu. Ingat, aerofon itu alat musik yang sumber suaranya dari udara yang ditiupkan ke dalam alat musik itu. Suling merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bahan bambu. Ya, ini terbuat dari bambu. Panjang suling bervariasi tergantung pada nada dasar yang akan diproduksi. Suling memiliki pitch 6 lubang dengan jarak antara lubang nada dengan lubang nada lain yang dibuat oleh pengukuran tradisional. Iya. Jadi membuat suling ini enggak sembarangan membuat lubang ini, ada ukurannya. Bagaimana mengukurnya? Mereka secara tradisional mengukurnya, mereka yang pandai membuatnya. Kalau enggak pas jaraknya maka sulingnya akan lari suaranya. Iya, fales gitu loh. Nah, sarune ini juga termasuk klasifikasi alat musik aerofon yang ditiupkan, udara yang ditiupkan. Sarune ya, sarune adalah alat musik tiup yang berfungsi sebagai pembawa melodi utama. Sarune terbuat dari kayu dan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu satu pangkal ujung, ini resonatornya sebagai resonator, kemudian batang yang juga sebagai nada lubang di sini, ini batangnya, ini tadi apanya? Tadi ini pangkal ujung sebagai resonator, ini batang yang sebagai nada lubang, di sini ada lubang-lubangnya pengatur nada, dan pangkal ujung-ujung penghasil bunyi lidah atau buluh yang terbuat dari daun kelapa hijau dilipat sedemikian rupa sehingga ditempatkan dalam tabung kecil dari logam dan ditempelkan di badan sarune. Nah, di sini ada di sini ada ininya. Ini apanya, pangkal ujungnya. Ya. Iya, inilah dia sarune. Dia ditiup di sini. Oke. Itulah dia. Nah, yang kelima ini ada oloan. Apa itu oloan? Nah, oloan dimainkan serentak dengan 3 gong lainnya, yaitu gong ihutan, panggora, dan doal. Oloan terbuat dari logam atau perunggu dengan sistem cetak. Oloan dipukul dengan tongkat yang terbuat dari kayu dan pangkal ujungnya dilapisi dengan kain atau karet. Klasifikasi alat musik ini adalah idiofon. Iya, ini gong. Kalau bahasa Indonesianya gong. Kalau dalam gondang bata, oloan ini digabung dengan 3 gong lainnya. Ini bukan hanya satu gong saja, tapi ada 3 gong lainnya. Jadi dalam permainan ansambel musik Batak gondang itu, ini gongnya terdiri dari 4 gong, yaitu oloan, ihutan, panggora, dan doal. Ya, itulah dia ya. Nah, ada garantung, ada alat musik garantung orang Batak Toba. Apa itu garantung? Termasuk klasifikasi idiofon juga. Ya, idiofon. Ingat sumber suaranya, sumber bunyinya dari badan alat musik itu sendiri yang dipukul atau yang digoyangkan atau digetarkan. Nah, garantung terbuat dari bilah kayu yang terbuat dari kayu ingol dan kayu dosi. Ya, kita nggak kenal jenis kayu ingol ini bagaimana.
mereka-mereka yang ahli di musik tradisi Batak inilah yang ngerti kayu ingol itu apa. Garantung terdiri dari 7 bilah kayu yang ditangguhkan di atas sebuah kotak sebagai resonator. Alat musik ini dimainkan dengan menggunakan 2 stick di tangan kiri dan kanannya. Jadi ini kayu-kayu ini dibentuklah sedemikian rupa. Jadi ukurannya berbeda-beda, maka diikatkan ini dengan tali dan digantungkan di atas sebuah kotak, ini kotaknya. Ya, jadi dipukul ini dengan 2 stick, dengan 2 kayu. Ini. Oke, itulah garantung. Nah, itu alat musik dari Batak Toba. Sekarang kita masuk ke alat musik tradisi Batak Simalungun. Iya, apa-apa saja alat musik Batak Simalungun. Nah, yang pertama ada gondrang sipitu-pitu. Lihat nak, gondrang sipitu-pitu. Lihat sama seperti Taganing orang Batak Toba tadi kan? Sama seperti Taganing, cuma jumlahnya beda. Alat musik yang satu ini terdiri dari 7 buah gendang yang tersusun. Nah, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gondrang bolon terbuat dari bahan kayu yang pada bagian atasnya ditutupi oleh kulit kambing dan bagian bawahnya ditutupi oleh kayu. Nah, jadi atasnya ini ditutupi dengan kulit kambing, gendang. Jadi macam gendang dia. Nah, inilah dia gondrang si pitu-pitu. Yang kedua apa? Ini arbab. Nah, alat musik arbab terbuat dari beberapa bahan. Di antaranya adalah resonator yang terbuat dari labu atau tempurung. Nah, ini badannya arbab ini itu terbuat dari tempurung atau terbuat dari labu. Lehernya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Nah, ini lehernya terbuat dari bambu atau kayu. Dan lempengan atas terbuat dari kulit biawak dan tak ketinggalan tali senar yang terbuat dari benang. Nah, alat gesek untuk memainkan alat musik ini dibuat dari bahan ijuk pohon enau yang masih muda. Nah, alat geseknya ini terbuat dari bahan ijuk pohon enau. Jadi arbab ini dimainkan dengan cara digesek semacam biola. Macam biola dia ya, nak ya. Di sini ada senarnya, ada talinya di sini. Digeseklah pakai ini. Nah, itulah namanya arbab. Nah, yang ketiga sarune bolon. Nah, sama kayak seperti sarune orang Batak Toba tadi. Nah, ini juga klasifikasi alat musik aeropon juga yang ditiupkan. Alat musik ini terbuat dari bahan silastom pada bagian badannya dan timah pada bagian nalihnya serta tempurung pada bagian tumpak bibirnya. Ya, lidahnya terbuat dari bahan daun kelapa. Sama ya seperti sarune orang Batak tadi. Sarune bolon berfungsi sebagai pembawa melodi. Nah, ini pembawa melodinya lah dalam permainan musik orang Simalungun. Ya, ini terbuat dari bahan silastom. Ya, apa silastom? Bapak pun kurang ngerti. Yang Bapak tahu ini terbuat dari kayu juga ini. Ya, iya. Inilah sarune bolon. Orang Simalungun harus tahu. Nah, ini hodong-hodong. Ada alat musik hodong-hodong. Ada orang Simalungun. Apa itu? Bapak pun baru tahu apa itu hodong-hodong. Nah, ini dia merupakan alat musik yang terbuat dari bilah besi. Oh, terbuat dari besi dia. Besi, kawat, dan sebagainya yang dibunyikan dengan ditekankan di mulut lalu dipetik dengan telunjuk. Nah, ini dia. Selain sebagai alat musik penghibur, pada masa lalu hodong-hodong juga berfungsi sebagai alat komunikasi seorang lelaki pada kekasihnya. Nah, alat musik ini selain berfungsi untuk memainkan alat musik, juga berfungsinya untuk komunikasi kepada seseorang kekasihnya. Jadi si cowok memakai ini dibunyikan untuk memberi kode atau sinyal atau tanda kepada si kekasihnya. Ya, itulah hodong-hodong namanya. Alat musik Simalungun. Nah, ini tali sasayat. Ada tali sasayat. Ini bentuknya.
Alat musik ini terbuat dari kuningan, ya. Alat musik ini dimainkan dengan memasukkan jari telunjuk kiri dan kanan yang dikaitkan pada simpulan tali, kemudian ditepuk-tepukkan. Nah, ini dia. Ditepuk-tepukkan dia keduanya gini mungkin ya. Ya, itulah tali sasaya. Nah, ada ini mongmongan. Mongmongan adalah komponen dari alat musik ogung. Ya, semacam gong juga seperti batak toba tadi. Bahannya dibuat dari perunggu atau kuningan maupun besi plate. Alat ini terdiri dari dua buah dengan ukuran yang berbeda, yaitu mongmongan bagal dan mongmongan efek. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul, umumnya digantung sewaktu dipakai. Nah, ini dia. Mongmongan ini termasuk klasifikasi idiopon. Ingat ya, idiopon dia. Oke, nah sampai di situ dulu ya pengenalan kita terhadap alat musik tradisi dari dua suku, yaitu tadi Batak Toba dan Batak Simalungun. Ya, mudah-mudahan kamu mengenal alat musik tradisional kita ini. Kita sebagai orang Batak Simalungun maupun Batak Toba harus mengerti apa sih alat musik tradisional kita ya. Dan kita selain mengenal, kita juga harus menjaga dan melestarikannya ya. Ya. Sebelum Bapak tutup, ada penugasan Bapak beri kepada anak-anak Bapak yang baik. Penugasannya adalah sebagai berikut. 1. Carilah 5 gambar alat musik tradisional A. Tradisional orang Nias. B. Orang Sumatera Barat. Yang kedua, tempelkanlah gambar alat musik itu, gambarnya di bukumu dan berilah keterangannya. Ya, seperti yang Bapak bikin ini ya, seperti yang Bapak bikin seperti ini kan, ini gambarnya dan di bawahnya ada keterangannya. Ya. Bikinnya nak, diketik pun boleh, tulis tangan pun boleh. Yang penting ada gambarnya ya. Ya, supaya kamu mengenal alat musik dari suku-suku yang ada di sekitar kita. Baik, Bapak tunggu sampai paling lambat minggu depan tugasnya harus sudah selesai dikirim ke CR kita. Baik, terima kasih anak Bapak atas perhatian kamu dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan kegunaan dalam hidup kita. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan karena pandemi kita belum berakhir. Selamat pagi, selamat siang, shalom.